bersama-sama kita akan belajar tentang pemanfaatan aplikasi Microsoft Math Solver untuk drill soal matematik. Oke, Bapak Ibu, saya perkenalkan untuk pemateri hari ini adalah Bapak Ismail Bahanan dari ya, tanggal 71 ditugaskan Bondowoso. Oke, Bapak Ibu, untuk malam ini hostnya Bapak Samsul Muin, kemudian untuk model sendiri Negeri 2 Umbul Sari. Oke, itu sekilas perkenalan dari kita. Mungkin langsung Pak Ismail untuk rekan, monggo dipersilahkan. Halo Pak Ismail. Halo, ya. Perkenalan dulu ya. Pak Ismail. Ya, langsung. Halo. Ya, Perkenalkan, monggo silakan Pak. Ya. Ini saya mungkin dibacakan bisa oleh host ya atau moderator ini. Sudah Bapak, barusan dibacakan Bapak. Dibaca ya, sudah ya, tidak usah ya. Ya. Nah, nah. Sudah cukup mungkin ya, saya share. Sudah Bapak, langsung ke materinya Bapak. Ya, baik. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. pada malam hari ini dapat berjumpa webinar Gelora edisi 35 yang telah dikomandani oleh Bapak Muhammad Haryadi. Kemudian terima kasih kepada host Ibu Reni Nurhapsari yang telah bersedia dan Bapak Samsul Muin juga sebagai host dan moderator. Mudah-mudahan kegiatan pada malam hari ini kita dapat berjalan dengan baik dan lancar dan dapat berbagi untuk semuanya guru-guru khususnya mungkin se-Jawa Timur dan guru hebat Nusantara. Baiklah Bapak Ibu sekalian, guru hebat, pada malam hari ini saya akan berbagi pemanfaatan sebuah aplikasi online yaitu software Microsoft Math Solver untuk mempermudah guru matematika baik SD maupun SMP sampai mungkin SMA dan perguruan tinggi untuk mendrill sebuah soal matematika sehingga dia terlatih di dalam menyelesaikan di dalam keterampilan berproses berpikir numerasi yang penting sekali. Tentunya pertama kita bisa melakukan link langsung melalui websitenya nanti akan saya paparkan. Kemudian bagaimana juga dapat dipakai menggunakan sebuah HP Android, karena dengan HP Android lebih spesifik aplikasi Math Solver ini yaitu bisa menulis menggunakan jari atau pen tablet nanti, kemudian bisa menggunakan kamera scan sebuah soal baik pada tulisan cetak maupun pada tulisan tangan, sebuah soal matematika yang ingin dipecahkan. Tentunya soal ini bukan soal cerita ya, karena soal cerita memiliki keunikan sendiri ya. Jadi kita akan berbagi pemanfaatan aplikasi ini untuk menemukan penyelesaian langkah-langkah pada materi khususnya aljabar, kemudian kalkulus, kemudian statistik mungkin dapat kita terapkan ya.
Secara sederhana nanti saya akan tampilkan beberapa menu yang ada pada aplikasi yang kita coba, dan tentunya pada kita saat menuliskan sebuah soal, kita dapat berbagi sebuah kuis pada peserta didik kita, di mana kuis yang dapat dibagikan nanti bisa terdiri 5 sampai 10 soal yang secara otomatis bisa kita arahkan. Baik, saya akan share screen dulu sedikit paparan tentang apa itu Mark Solver. Saya share screen dulu. Nah, baik, mungkin sudah tampak ya slide saya. Ya, Bapak. Sudah tampak. Judulnya adalah pemanfaatan Mark Solver untuk drill soal matematika ya. Nah, secara paparan awal ini saya akan menjelaskan dahulu apa itu Mark Solver. Nah, Mark Solver ini adalah sebuah program edukasi yang dibuat untuk sistem operasi Windows, Microsoft Windows. Nah, yang membantu pengguna untuk menyelesaikan permasalahan matematika dan sains. Nah, ini adalah sebuah kata kunci yang saya ambil dari sebuah Wikipedia. Sebenarnya ini sudah dirilis pada 14 tahun yang lalu. Sebuah sistem operasi Windows, baik XP, Vista maupun Windows 7 ya. Dan Windows terusnya. Kemudian platformnya juga jelas sekali. Kemudian fitur-fitur yang ada di sini adalah memiliki desain untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan matematika, sains, dan sejenisnya. Sehingga sebaik mungkin untuk mendidik pengguna. Artinya berlatih secara mandiri juga bisa karena ada sebuah petunjuk di dalam langkah-langkah penyelesaian. Tentunya fitur aplikasi ini dianggap sebagai graphing kalkulator. Jadi sebuah alat membuat grafik kalkulator dan juga sebagai unit converter ya. Jadi fungsinya seperti itu. Kemudian memiliki triangle solver. Ini artinya ada langkah-langkah penyelesaiannya. Kemudian equation solver ya, karena ada beberapa simbol matematika yang guru matematika wajib menggunakan karena harus menggunakan simbol-simbol yang wajar ya. Misalkan pada huruf simbol X pada sebuah fungsi itu menggunakan X, bukan X pada keyboard tapi adalah X pada equation. Tentunya di sini menyediakan langkah-langkah untuk setiap permasalahan ya. Ini adalah apa itu Mark Solver. Mungkin bisa nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor baik pada Google dalam bentuk teks maupun pada tutorialnya nanti. Baik, selanjutnya apa saja yang di fitur-fitur yang ditampilkan ini saya jelaskan lebih awal dulu, nanti kita akan menuju sebuah websitenya. Yang pertama, dia disiapkan yaitu pre-algebra. Nanti akan dapat kita melatih baik sebuah soal tentang mean. Kemudian di sini ada greatest common factor. Ini adalah tentang FPB. Jadi ada greatest common factor. Kemudian ada yaitu lagi KPK, kelipatan persekutuan terkecil, yang dalam hal ini kita sebut dengan eh, LCM di sini ya, low common multiple. Kemudian juga ada operasi order and system pada operasi bilangan. Ini biasanya sangat penting untuk SD, baik operasi pada bilangan bulat maupun pada pecahan, di mana urut-urutan operasinya dapat kita bisa belajar secara langsung di sini. Kemudian ada fraction pecahan, kemudian ada mixed fraction, ini campuran, ya. Kemudian ada bilangan prima, dan seterusnya. Nanti kita bisa mengeksplor lebih jauh. Ini adalah untuk pre-aljabar ya. Kemudian untuk aljabar sendiri, ini adalah mengkombinasikan. Mungkin ini belum terlihat lebih jelas. Jadi pada layar screen masih terlalu kecil. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat ya tulisan ini. Lalu apakah Bapak Ibu peserta dapat melihat tampilan ini yang kecil sekali? Halo, Bisa Bapak tapi kecil. terlalu kecil ya?
Mungkin nanti Iya. bisa kita menuju pada website langsung ya. Ini hanya sekilas tampilan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan HP Android masuk pada Google Chrome boleh. Bisa juga kita menggunakan aplikasi yaitu pada Android pada Play Store ya. Itu bisa diketik pada Map Solver namanya. Mungkin saya akan menuju sebuah website saja langsung ya. Ini saya akan langsung menuju pada websitenya. Kita ketikkan pada Google ya. Nah, saya akan geser dulu. Kita ketik pada address di sini. Misalkan kita menuju Google dulu, Google Chrome. Saya menggunakan Google Chrome. Nah, baik pada Google mungkin bisa kita ketikkan yaitu Map Solver ya. Map Solver karena nanti tampilannya berbeda. Ya, Map Solver pakai MATH Solver ya. Sudah ada solver. Kemudian di bagian atas kita menuju linknya di sini langsung kita klik dulu. Simbolnya di sini ada akar X dengan background warna biru ya, warna biru ya. Tentunya aplikasi Matlover ini adalah kolaborasi dari sebuah Microsoft ya. Jadi pemiliknya Microsoft. Kalau Bapak Ibu menggunakan Office 365, pembuatan soal matematika nanti juga akan ada pemecahan untuk soal beberapa soal pilihan ganda yang secara otomatis muncul tanpa mengetik ya. Jadi opsinya. Nah, mungkin di sini akan muncul ada coba Mark Solver di sini atau mungkin di sini juga ada linknya. Kalau linknya kita klik di sini, Mark Solver juga akan muncul tampilan. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Mungkin langsung ke bawah saja. Di sini ini dalam berbahasa Indonesia, mungkin nanti ada yang tampilannya bahasa Inggris ya. Di sini juga kita bisa menggunakan pra aljabar, kemudian aljabar, ya ada nanti penyelesaian, ekspansi, pecahan, di sini juga ada trigonometri, tentunya ini sudah ada link kalkulus ya. Kalkulusnya juga ada di bawah di sini. Jadi ada turunan, integral, limit ya. Untuk SMA mungkin juga bisa dipakai ya. Mungkin secara sederhana, di sini ada tampilan coba Math Solver. Nah, cara menggunakannya di sini ada sebuah kotak ketik soal matematika ya. Kita ketikkan soal matematika terserah misalkan tentang pecahan. Tentunya keyboard kita tidak ada, maka di sini ada sebuah keyboard virtual ini yang kita klik bisa kita langsung bisa mengetikkan itu misalkan ingin membuat sebuah soal perhitungan misalkan bentuk aljabar ya atau misalkan pada bilangan ya. Di sini juga ada linknya trigonometri, statistik, kalkulus dan seterusnya ya. Mungkin kita ingin membuat sebuah pecahan. Misalkan penjumlahan pecahan, di sini klikkan pada menu ini, misalkan 3,5, ya, kita ketikkan di sini 3, kemudian kotak atas 3,5 misalkan. Kemudian kita geser dengan panah, kemudian kita klik tambah. Ya, tambah misalkan juga pecahan campuran. Nah, di sini kita ketikkan 4 misalkan, ketikkan 4 2/5 ya. 4 2/5. Ini mungkin ini sederhana saja, kita coba, tidak usah terlalu banyak. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba sendiri menggunakan aplikasi Android juga ya. Yang penting bisa memanfaatkan keyboard virtual yang ada di sini ya, karena banyak sekali ya. Boleh nanti yang menggunakan HP bisa menggunakan tulis tangan di potret ya. Saya tidak akan mensimulasikan karena mungkin kita bisa mengeksplor ini cukup banyak ya, cukup banyak. Saya akan berbagi mulai dari mencoba soal buatan sendiri, baik dari diri sendiri ataupun yang ada di paket, mungkin buat sendiri. Kemudian sampai kita melihat
tampilan langkah-langkah, kemudian kita proses nanti berbagi sebagai kuisnya, di mana kuis tadi akan otomatis. Baik, saya coba dulu ya. Bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan bilangan pecahan campuran ini? Tentunya di bagian kanan, ini ada tulisan selesaikan ya. Langsung kita klik selesaikan. Nah, kita lihat sejenak tampilannya, proses online berlangsung. Ya, nah di sini ada hasil langsung. Hasilnya langsung diperoleh 7,979/10. Nah, ini adalah hasil akhir. Kemudian di sini juga ada tampilan 79/10 dapat ditulis 79/10 ya. Nah, untuk melihat langkah-langkahnya, langsung diklik tombol warna keyboard background biru ini, lihat langkah-langkah. Nah, solusinya sudah ada di sini. Kita geser ke bawah. Di sini coba kita lihat hingga proses di dalam pengerjaan anak-anak bisa belajar melalui ini. Nah, langkahnya di sini sudah tampak. Misalkan 3,5 ditambah 4/2/3. Di sini urutan langkahnya yang pertama, pecahan campuran. Di sini ada kalikan 3 dan 2. Ya. Sehingga untuk mendapatkan 6. Jadi 3 tambah 2 untuk mendapatkan 6. Ditulis 6, satunya ditulis kembali di sini. Kemudian tambahkan 6 dan 1 untuk mendapatkan 7. Jadi yang bagian kiri terproses lebih awal. Sehingga 7/2. Sedangkan yang sebelah kanan di sini belum terproses ya. 64 kali 5 ditambah 2 diperoleh nanti 20. Prosesnya adalah lanjutannya. Kita lihat scroll ke bawah di sini. Maka akan diselesaikan setelah dia menyelesaikan bagian sebelah kiri ya. Hingga 4 kali 5 20 ditambah 2 adalah 22 dibagi 5. Sehingga 20 dan 2 ditambahkan untuk memperoleh 22. Akibatnya operasi campuran tadi, pecahan campuran, kedua-duanya berubah menjadi pecahan biasa. Setelah pecahan biasanya telah berubah, tentunya untuk menjumlahkan bilangan ini menggunakan KPK. Ini telah dijelaskan, kelipatan terkecil dari 2 dan 5 adalah 10. Jadi di sini sudah diberikan langkah-langkahnya. Setelah itu ubah 7/2 dan 22/5 menjadi pecahan 10. Sehingga di sini 10 dibagi 2 kali 5 diperoleh 35/10 ya. Kemudian 10, ini karena di sini jelas-jelas karena 35/10 dan memiliki penyebut yang sama. Sehingga setelah itu baru ditambahkan. Ini sudah jelas sekali. Sehingga diperoleh 35 ditambah 44 dibagi 10. Sehingga diperoleh 79/10. Kalau ditulis dalam bentuk pecahan campuran, maka di bawahnya juga ada bentuk sederhananya. Baik bentuk campuran ataupun bentuk desimal. Nah, mungkin sementara ini adalah sebagai contoh untuk menyelesaikan soal pada pre-aljabar ya, ini pra ya. Tentunya melalui langkah-langkah ini kita bisa melatih siswa untuk berpikir prosesnya. Kemudian kalau ingin mencoba dengan bentuk soal yang lain, di sini juga disiapkan contoh soal yang sejenis nanti biasanya. Setelah kita mencoba di sini untuk menjelaskan kepada siswa, kemudian di sini ada kuis ya. Jadi kita tadi membuat kuis. Di sini bisa kita klik, biasanya ada tombol kuis, di sini tidak muncul ya. Ternyata ada kuis. Nah, di sini membuat kuis sendiri. Nah, ini masih terjadi kesalahan. Seharusnya nanti akan muncul kuis secara khusus ya. Ini belum muncul, mungkin setelah proses online-nya. Kita tunggu sejenak ya. Saja muncul. Baik, mungkin saya akan hapus dengan contoh soal yang sederhana lagi, yaitu pada penjumlahan pecahan. Nah, penjumlahan biasa saja ya. Misalkan 10 ditambah 5 dikalikan. Nah, tombol kali sini kita tidak menggunakan bintang tapi sudah ada keyboard. Ini X misalkan. Kemudian di sini ada negatif ya. Kalikan negatif 2 misalkan. Karena online lalu negatif 2
kemudian dibagi, tambah kurang kali dibagi 1 misalkan. Jadi pembagiannya di sini menggunakan tanda bagi ini. Kita lihat prosesnya. Ini jadi 10 kali 5, hasilnya langsung muncul ya. Tapi dengan cara di sini kita klik selesaikan ya, klik selesaikan. Kita lihat dulu proses online-nya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini sudah berubah jadi begini. Lalu kita ubah kembali. Soalnya mungkin biar lebih jelas kan. Kita hapus dulu. Karena ini online langsung otomatis ya. Kita begini dulu saja sudah. Paling gampang. Ya, karena yang penting nanti kita bisa memproses menggunakan menu yang ada. 10 ditambah 5 dikurangi 2. Di sini diperoleh 13. Maka langkah-langkahnya di sini akan muncul. Ini bisa disembunyikan. Kemudian bisa kita lihat sekarang kurangkan 2 dari 5 ya. Jadi 5 dikurangi 2 ya. Di situ adalah diperoleh 3. Kemudian 3 dibagi 1 tadi karena ada muncul 1, satunya adalah hilang ya. Jadi 3/1 ya, karena ada pembagian dengan 1. Kemudian bilangan apapun dapat dibagi menggunakan bilangan itu sendiri. Maka hasilnya adalah 3. Artinya sebuah bilangan kalau dibagi dengan 1 adalah dirinya sendiri jawabannya, maksudnya diperoleh 13 ya. Nah, di sini biasanya ada muncul soal serupa nih, 5 soal serupa ya. Kalau kita klik, nah di sini langsung proses membuat kuis ya. Kita tunggu sejenak. Karena ini juga bekerja secara online tergantung jaringan internet yang kita gunakan. Ini membuat kuis. Prosesnya, taruh dulu mungkin ya, ini ada kendala pada online ini. Saya review dulu. Nah, sementara mungkin itu dulu ya. Mungkin sementara ini dulu untuk aljabar. Nah, mungkin selain mengetik di sini, mungkin di sini pada topik ya, mungkin saya coba menggunakan topik yang ada ya. Jadi saya menggunakan topik yang ada sekarang. Kalau tadi kan mengetik, proses online-nya kuis itu berjalan ini karena mungkin faktor jaringan. Saya mencoba yang pra aljabar. Jadi topiknya ini ada 4 tadi ya. Pra aljabar, trigonometri, kalkulus. Saya coba aljabar. Nanti yang guru SMA mungkin bisa menggunakan trigonometri dan kalkulusnya ya. Nah, kita berbicara dari menu yang paling awal. Misalkan saya akan mencoba pada urutan operasi ya, jadi ya. Bahasa ketik urutan operasi di sini mungkin ada contoh sudah. Ada beberapa contoh di sini urutan operasi yang dapat kita buat. Kemudian juga ada kuis di sini di bagian kanan ya. Sebenarnya tadi saya buat sendiri juga bisa ya, karena mungkin ini jaringan. Kita coba misalkan ingin melihat contoh ini misalkan. Ini contoh yang bentuk seperti ini ya. Kita klik saja. Kita lihat prosesnya. Contoh 1 sudah ada, masalah serupa di bagian kanan juga muncul. Nah, di sini saya klik tadi, 34 dikurangi 3 dikali 6 ditambah 2, sama dengan negatif 12. Nah, langkah-langkahnya di sini akan muncul ya, seperti tadi yang saya sebutkan. Kemudian selain kita bisa membaca tulisan ini, sampai jawaban akhir, negatif 12, tentunya di sini juga ada tampilan menu audio ya. Kalau kita tidak bisa melihat, mungkin mendengar bisa, tapi yang terjadi biasanya untuk simbol-simbol yang menggunakan engagement dia tidak bisa baca. Contoh, jika misalkan tidak bisa melihat tulisan ini untuk orang yang tunanetra, mungkin bisa kita gunakan. Tapi biasanya bacaannya tidak muncul untuk simbol-simbol. Nah, di sini ada, kalau misalkan kita klik di sini ada langkah solusi. Nah, di sini tidak muncul itu. Ya. Jadi
munculnya cuma nah ini. Nah, di sini ya tidak terbaca ya karena menggunakan equation editor dia tidak bisa baca. Ya. Kita kembali lagi ya, Bapak Ibu. Setelah kita melihat langkah-langkah urutan di sini sebagai alat drill membantu prosesnya, nah kita coba membuka kuis ini ya, kuis ya. Di sini juga ada kuis biasanya sebelah kanan. Kalau ingin membuat yang serupa, jadi kita ingin melatih soal drill matematika yang serupa seperti ini. Coba kita lihat proses online dulu. Ini masih membuat kuis ya. Kendala lagi kayaknya, tidak cepat keluar ya. Kita tunggu sejenak. Seharusnya muncul ya. Coba saya beralih ke menu link lainnya. Saya kembali ke tampilan awal dulu. Ada topik, saya ingin lihat yang lain saja. Misalkan masalah serupa yang seperti ini. Coba langsung kita ke arah kuis ya. Agak lemot ini. Biasanya ada di kuis ini langsung proses ya. Kalau lemot sekali dia. Baik, lama sekali. Coba saya akan kembali ke awal. Saya menuju ke misalkan yang lainnya. Kalau tadi aljabar, ke aljabar, saya coba yang eksponen juga. Ini gangguan pada jaringan mungkin agak lemot. Nah ini juga ada contoh seperti ini. Ada eksponen atau pecahan. Jadi ada contoh-contoh bisa kita coba urutan operasi tadi. Coba ini faktor ya. Coba faktor. Kalau ingin mencari belajar faktor, kita bisa klik faktor ya. Nah, di sini ada faktor. Jadi menggunakan biasanya bawaan faktor, tapi di sini langsung otomatis ya. Ini coba kita bisa coba kuisnya apakah berjalan. Ini masih juga gangguan pada jaringan kayaknya. Solver ini saya buat tutorial khusus lewat channel saya nanti. Channel saya Ismail Bahanan akan saya berikan mungkin karena di sini gangguan jaringan pada saat membuat kuis ya. Baik Bapak Ibu, untuk pra aljabar mungkin bisa kita melihat beberapa menu yang ada di sini topiknya. Kita mencoba aljabar ya. Sekarang ke aljabar. Di sini ada istilah gabungkan istilah-istilah. Misalkan klik saja nanti Bapak Ibu bisa memperjelas. Ini artinya menggabungkan istilah pada pelajaran SMP. Kalau tadi pre-aljabar mungkin pada SD juga bisa kita terapkan. Nah, sekarang beralih ke yang SMP di sini. Mungkin SMA juga akan ada. Yaitu di sini ada bentuk aljabar, menyederhanakan bentuk aljabar, menyelesaikan penyelesaian satu variabel, faktor, ekspansi, ya. Kemudian menyelesaikan pecahan ini, persamaan linear, persamaan kuadrat, ketidaksetaraan ya. Kita coba untuk yang
aljabar yang bagian awal. Di sini kita bisa memilih beberapa menyederhanakan suku-suku sejenis. Biasanya kita bisa membuat acak sendiri. Maka ini bisa kita coba untuk dilakukan kepada siswa. Baik pembelajaran di kelas maupun online ya. Nanti bisa digunakan ya Ibu ya. Nah di sini setelah kita klik contoh itu ya, sebenarnya nyetiknya juga bisa juga lewat Wino virtual ya. Kita bisa membuat sendiri. Mencoba dulu yang ada ya. Di sini sudah ada hasil akhir. Mungkin Bapak Ibu yang guru matematika bisa menyimak secara langsung. Misalkan 3x dikurangi 2x diperoleh x ya, 1x. 4y dengan 4y ya, digabungkan di sini ya. Artinya sejenis sehingga 8y. Kemudian negatif 11 konstanta tidak bisa digabungkan karena tidak ada temannya ya. Sehingga di sini diperoleh hasilnya adalah X ditambah 8Y dikurangi 11. Langkah-langkahnya, jika siswa ingin belajar lebih detail lagi sendiri di sini, akan muncul di sini, gabungkan 3X dan negatif 2X. Jadi, sangat membantu sekali untuk drill belajar ini. Ya, kemudian X tambah 4Y dikurangi 11 tambah 4Y. Jadi, yang pertama diproses melalui math solver ini adalah tentunya di sini ada langkah-langkah yang sudah dibuat. Setelah terproses langkah pertama, langkah kedua di sini gabungkan 4Y dan 4Y sehingga memperoleh 8Y. Sehingga 8Y ini diperoleh dengan cara menggabungkan ini. Sehingga hasil akhir akan muncul ya. Baik, setelah anak-anak mungkin berlatih baik pada contoh ini, mungkin di sini juga di bagian kanan masalah serupa bisa dilatihkan. Sebelum masalah yang serupa yang lain yang ada di sini, soal yang pertama model ini bisa kita bagikan kepada siswa. Sebenarnya di sini ada kuis ya. Di proses ada 5 soal, bisa 10 nanti ya tergantung online-nya. Baik mungkin ini kalau kita klik kuisnya, sini sebenarnya ada proses membuat kuis. Mulai tadi kok enggak muncul-muncul ini ya. Nah mungkin Bapak Ibu, para guru hebat semuanya, sebelum saya melanjutkan membuat kuis ini, mungkin Bapak Ibu ingin bertanya atau mungkin ada yang share screen saat membuat kuis karena mungkin pada jaringan internet saya ini enggak muncul ini. Mungkin kepada moderator mempersilahkan kepada peserta malam hari ini untuk mencoba dan bisa share screen ya. Nanti baru saya akan lanjutkan untuk berbagi karena di sini tidak bisa terproses karena mungkin jaringan pada internet saya. Mungkin sementara saya kembalikan ke moderator. Nanti saya akan lanjutkan untuk yang tampil aljabar lain dari trigonometri dan kalkulusnya. Oke, terima kasih Bapak Ismail. Oke, Bapak Ibu, itu tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Ismail. Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan nanti akan dilanjut kembali oleh Bapak Ismail untuk materi berikutnya. Karena ini masih terkendala jaringan. Jadi sambil menunggu silakan Bapak Ibu kalau ada pakai pertanyaan. HP boleh ya, lewat HP boleh ya. Share screen. Kita sama-sama bagaimana mungkin faktor jaringan saya. Yang penting langkah-langkahnya sudah jelas sekali. Mungkin teman-teman yang lain ingin melihat bentuk kuisnya dan mungkin bisa dibagi di chat ya. Dicoba dibagi chat linknya nanti. Oke, Bapak Ibu yang tadi sudah mengikuti dan praktek langsung bisa share untuk hasilnya di sini. Share ke atas berarti harus Bunda naikkan dulu jadi panelis Bunda Reni. Oke. Bapak Ibu resen lalu Bunda naikkan ke panelis. Oke, siap Bunda. Oke, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu yang sudah praktek bisa raise hand untuk nanti share screen-nya. Yang raise hand nanti saya naikkan ke panelis sehingga Bapak Ibu bisa untuk share
hasilnya. Oke, Bu silakan Bu. Rani, Ada yang resen? Iya, Bu Rani, ya Bunda. aplikasinya ini berbayar kah? Pak Aplikasinya Ismail, tidak berbayar, tidak oh berbayar. Jadi, gratis, gratis Bunda Ratna. ya, Itu ya. bisa pakai HP Android, diinstal lewat Play Store, nanti mungkin bisa kita jelaskan lewat sana juga bisa ya. Karena ini jaringan saya lagi gangguan ini. Berarti siapapun bisa akses ini ya. Bapak Ismail untuk yang install di HP-nya berarti langsung pakai Microsoft Math Solver gitu kah? Iya, betul, betul ya. Tinggal ketikkan di HP Math Solver langsung muncul tanda akar X warna background biru nanti. Oke. Ini belum ada yang resen. Oke, silakan Bapak Ibu, adakah yang sudah bisa untuk praktek? Nah, ini sudah bisa lagi. Pak Ismail, Iya, monggo, monggo. Ada yang share screen? tidak ada Pak Ismail, tidak ada yang raise hand. Udah ada. Coba saya akan proses ingin mencoba eh, membuat kuisnya. Tadi kan belum muncul di sini ya. Coba saya akan yang persamaan linear. Coba di sini ada saya proses kuisnya belum terproses ini ya. Lalu saya lihat di sini di langkah-langkahnya juga muncul persamaan linear kuis ini kok belum muncul ini ya. Membuat kuisnya ini. Coba saya klik berlatih di sini. Ini ada berlatih, coba sedang berlangsung. Berlatih sedang berlangsung. Jadi membuat kuisnya sebenarnya kita dibantu di sini berlatih. Kemudian di sini ada unduh kalau menggunakan HP Android ya. Ya, dulu. Di sini sebenarnya kalau kuis diklik ya ada 5 soal, ini artinya 0/5. Artinya soal ini belum bisa dicoba. Karena di jaringan ini. Kita coba melihat, mungkin kuisnya kita lanjutkan nanti Bu ya. Saya akan mencoba untuk sekarang bagaimana jika kita ingin menggambar grafik ya. Grafik. Jadi untuk menggambar grafik bisa kita mengarahkan, kalau di trigonometri ada grafik memang. Tapi secara manual virtual pada keyboard ini nanti kita bisa menggambarkan bagaimana grafik fungsi linear maupun fungsi kuadrat atau polinom ya, fungsi suku banyak. Misalkan saya mencoba melihat tampilan grafik sin X sama dengan cos X ya, misal ya. Nanti yang SMA bisa dicoba di sini. Nah, ini contoh masih. Lalu contoh. Nah, di sini akan ada grafik langsung di sini. Cari nilai X, di sini ada pi n1 dan pi per 4 dengan n anggota Z. Ini adalah bilangan. Kemudian grafiknya akan muncul. Ada grafik sinus, ya. Ada grafik kosinus, ini digabung, ya. Kalau mungkin grafiknya dihapus salah satu, nah di sini proses online kita lihat grafiknya. Ini enter. Ya. Ini untuk SMA, jadi grafiknya tinggal satu di sini karena sin X ya.
Baik, saya akan mencoba beberapa grafik. Biasanya kalau pelajaran SMP pada sistem persamaan linear dua variabel ya. Saya mencoba misalkan bagaimana menyelesaikan SPLDV namanya. Misalkan di sini pada keyboard virtual kita ketikkan variabel X ya, kemudian ditambah Y sederhana dulu sama dengan misalkan 5 ya. Kemudian kita enter ya. Jadi kalau sistem bersama ini enter ya, yang akan muncul seperti ini. Kemudian kita ketikkan lagi misalkan 2x ya. Kemudian variabel X ini kemudian pakai pengurangan negatif. Kemudian pakai mungkin Y saja ya, sementara begini ya. Sama dengan ya. Kalau tadi misalkan saya menebak dulu 3 tambah 2, 3 tambah 2, 6 kurang 2 sama dengan 4. Nah, misalkan ini. Mungkin ini yang sederhana. Kalau kita selesaikan ya, kita bisa melihat proses. Nah, ini online melalui Matsolver. Kita tunggu sejenak. Ya anak-anak, nah, di sini langsung X-nya diperoleh X ditambah X dan 2, Ibu ya. Kemudian tentunya di SPLDV itu ada langkah-langkah. Di sini ada perintah langkah menggunakan substitusi. Maka caranya bisa kita melihat jawaban langkah-langkah di bawah. Sehingga grafiknya pun juga akan muncul di sini. Titik potongnya akan muncul. Ya, sebenarnya titik potong akan muncul. Ya. Kalau menggunakan matriks seperti apa? Coba saya lihat langkah-langkah yang awal dulu. Menggunakan namanya substitusi ya. Saya kira ini sudah cukup muncul untuk menyelesaikan sepasang persamaan dengan substitusi terlebih dahulu. Selesaikan satu persamaan untuk satu variabel. Artinya pada persamaan yang pertama ini dirubah menjadi persamaan yang lain, kemudian pilih salah satu ya, kemudian disubstitusikan ke persamaan yang berikutnya ya. X ditambah Y sama dengan 5, 2x min Y. Di sini diminta pilih salah satu, kurangi Y dari kedua persamaan. Jadi yang dirubah adalah yang pertama di sini. Kemudian dirubah menjadi negatif Y tambah 5. Baru setelah itu untuk yang di sini gantikan ke persamaan 2. Nah, di sini X-nya diganti dengan negatif Y tambah 5 ya. Setelah itu diproses secara aljabar analitis, 2 kali negatif Y kalikan 2. Nah, ini ada langkahnya ditambah 5. Nah, terproses ini 2 kali negatif Y, negatif 2Y, 2 kali 5 sama tambah 10 negatif Y. Setelah itu berlanjut ke bawah, tambahkan negatif 2Y sampai negatif Y. Artinya suku sejenis ini dijumlahkan sehingga diperoleh negatif 3Y. Setelah itu penyelesaiannya kurangi 4 dengan 10. Artinya kurangkan 10 dari kedua persamaan ya. Prosesnya di sini adalah mengurangkan dengan lawannya ya. Hingga diperoleh negatif 6. Setelah itu bagi kedua sisi dengan negatif 3. Sehingga diperoleh Y sama dengan 2. Nah, sehingga nilai Y sudah ketemu 2. Setelah itu karena ini ada cara substitusi, gantikan 2, masukkan lagi ke persamaan yang pertama. Ini masuk ke sini juga bisa, ke bawah juga persamaan 2 bisa ya. Ya, ke bawah 2 bisa, sehingga akan diperoleh di sini 3. Sehingga langkah menggunakan substitusi sudah akan ditemukan, Bu ya. Nah, kalau di sini tidak tampak grafik ini tidak sedetail aplikasi lain ya. Sebenarnya di GeoGebra itu akan muncul titik potong yang lebih detail. Kalau di sini mungkin tersembunyi ya. Yang jelas artinya dua persamaan ini berpotongan di sebuah titik. Ketemunya di sini Y-nya 2, tapi di sini tidak muncul ya. Kalau kita lihat sumbu X-nya di sini ada di bagian sini. Tapi ini masih kurang detail untuk menjelaskan ke siswa, mungkin untuk yang tahap dasar, karena sumbu X-nya harus ditampilkan biasanya ya, dengan satuan yang sama. Nah, baik, itu mungkin untuk langkah pertama ya. Jadi cara pertama, langkah ini digunakan. Mungkin langkah menggunakan matrik ya. Karena nanti yang matrik ini di SMA digunakan. Nah, bagaimana kalau langkah matrik, kita klik langkah menggunakan matrik. Ya. Kalau dengan matrik akan muncul. Bagaimana kalau dengan matrik? Nah, di sini akan muncul seperti yang Bapak Ibu ajarkan guru-guru SMA. Jadi koefisien pada kedua persamaan dituliskan.
kemudian hasil. Nah, kemudian dicari invest dan proses dan seterusnya di sini. Saya kira cukup jelas kayak yang mengajar di SMA nanti proses ini. Kemudian kalikan dengan identitas. Nah, ini pelajaran SMA ya. Kita tidak bisa menggunakan tapi dipakai di SMA nanti. Nah, setelah diproses menggunakan cara matrik akan diperoleh X3 Y2 sehingga hasilnya juga akan sama ya. Grafiknya tentunya juga sama. Jadi ini langkah penyelesaiannya soal yang kita buat dapat digunakan cara yang kedua. Langkah ketiga, kita klik langkah eliminasi. Nah ya, kita lihat. Nah ini sudah ada keterangan langkah menggunakan eliminasi. Agar dapat menyelesaikan eliminasi, koefisien dari satu variabel harus sama. Ya, jadi di sini harus menyamakan namanya koefisien. Biasanya di sini kalau ingin menyamakan X, maka koefisien Y yang dikalikan ya. 2X tambah 2Y dikali 2. Kedua ruas di sini kalikan 2. Sedangkan di ruas kiri tidak usah dirubah. Kenapa? Karena yang ingin disamakan adalah variabel X-nya agar koefisiennya sama. Setelah itu disusun kembali, mungkin ada yang disusun ya, tapi di sini tidak disusun. Langsung 2X kurangi 2X ya akan hilang jadi 0 ya karena eliminasi. Kemudian 2Y di sini kurangi 2X kurangi Y dari sini. Nah, 2X dengan 2X ini dikelompokkan ya, jadi tidak disusun di sini ya. Tapi ditulis memanjang ya. Ya, memanjang. Jadi 0, 2Y tambah Y jadi 3Y. Kemudian yang kanan dikurangkan karena tadi untuk mengeliminasi 2X-nya tadi ya. Hingga diperoleh ruas kanan 10 dikurangi 4. Tambahkan 2Y sehingga 3Y, kurangkan, tambahkan 10 ke arah kanan di sini. Jadi diproses, diberi 6, Y-nya dibagi ke 2 isi 3, Y-nya 2. Sehingga hasil sampai proses bawah antara tiga cara yang pertama, baik cara substitusi matrik eliminasi memiliki jawaban sama dengan cara berbeda. Nah, ini adalah sebuah keuntungan yang dapat kita berlatihkan baik pada guru yang mungkin tidak memahami matematika, mungkin dengan langkah ini sangat membantu. Mungkin apalagi pembelajaran kita online, semi online yang masih berlangsung, mungkin ini bisa dijadikan sebuah alat untuk berlatih ya. Hanya saja di sini saya belum bisa mencoba ke kuis lagi ya, coba. Kita coba kuisnya apakah terproses dengan 5 soal yang serupa di sini. Nah, nanti misalnya akan muncul. Ini lagi tidak bisa kembali masih. Nah, di sini ya tidak dapat membuat kuis. Harusnya tadi sudah muncul ya. Ya, sudah muncul. Ya, tadi saya sudah jelaskan baik pada aljabar untuk SMA. Ya, saya kira ini sangat membantu menu-menu yang di sini. Hanya saja saya kendala pada soal membuat ini ya. Baik, sebelum kita coba kembali beberapa materi lain. Mungkin di sini ada yang bertanya, apakah harus ada pertanyaan kayaknya di chat ya? Mungkin saya cukupkan dulu, kita tanya jawab ya sebelum melanjutkan ke materi kalkulus ya. Oke. Bapak, ini ada pertanyaan, apakah harus download dulu aplikasinya? Begini, langsung saya jawab Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan laptop atau PC, cukup mengklik Google di Chrome, ketikkan pada addressnya MathSolver, kemudian enter ya, tidak perlu download itu. Dan ini bekerja secara online gitu Bu ya. Nah, untuk yang menggunakan HP Android tentunya itu ada dua cara. Apabila HP Android-nya ada Chrome, juga bisa masuk Chrome di Google Chrome di Android tadi. Jika HP-nya cukup untuk menginstal, memorinya cukup, mungkin lewat Play Store ya. Ya, di Play Store kita ketikkan download ya. Download ya, di-download ketikkan MathSolver. Lalu install ya. Setelah itu langsung akan muncul seperti ini. Hanya saja nanti tampilnya begini. Kalau pada HP itu nanti ada menu yang berbeda. Kalau di PC itu adalah dengan mengetik. Sedangkan kalau di HP Android, kalau diinstal menggunakan lewat Play Store, nanti cara menuliskan soal itu ada 3 cara.
Yang pertama bisa mengetikkan, jadi ada keyboardnya nanti. Yang kedua dengan menuliskan menggunakan jari pada HP, ya, menggerakkan HP. Sebentar lagi saya coba HP saya aktifkan lewat PC. Sebentar lagi saya coba ya. Kemudian yang ketiga dengan menuliskan di kertas atau mengarahkan kamera yang ada pada aplikasi tadi dengan cara scan ya. Setelah scan istilahnya dipotret. Setelah dipotret nanti akan muncul selesaikan. Nanti akan diselesaikan sama dia. Mungkin itu jadi aplikasi Mat Solver diinstal hanya pada HP Android lewat Play Store. Jika tidak bisa, kembali menggunakan lewat Google Chrome ya. Itu jawaban dari saya. Silakan peserta bisa mencoba. Jika ingin mencoba share screen tampilan Play Store-nya dari Mat Solver, kami silakan dulu Bapak Ibu ya. Begitu Ibu moderator, Ibu Reni. Oke, terima kasih Bapak. Ini saya juga sudah nyoba pakai HP untuk buat kuis. Baru bisa. Ini sudah ada apa untuk penyelesaian langkah-langkahnya. Langkah-langkah substitusi, kemudian langkah pakai matrik dan pakai eliminasi. Tapi gimana Pak caranya untuk bagikan linknya ya? Nah, coba saya stop share screen Bu ya. Nih. Ya, saya stop share screen dulu Bu Reni bisa men-share dulu ya. Bapak, tapi ini aku pakai HP, ini aku kan pakai laptop yang ininya. Oh, pakai laptop. Bentar. Saya coba mengaktifkan HP saya, Bu ya. Mungkin lewat HP saya bisa ya. Iya. Bentar, saya coba pakai HP. Mungkin teman-teman, para peserta ingin melihat tampilannya. Oke. Mungkin ada teman lain yang bisa share screen ya. Share screen mungkin ingin mencoba mungkin pakai PC yang muncul kuis ya, membuat kuis. Sampai saya mencoba ini mengkoneksikan HP Android saya di laptop ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang sudah, ini saya sudah coba pakai HP, ternyata bisa. Cuman untuk apa? Untuk share linknya saya kok enggak nemu ya. Oke, silakan Bapak Ibu, adakah yang sudah coba pakai laptop? Ini soalnya laptop saya kan dipakai, terus saya cobanya pakai HP. Oke, boleh bertanya, boleh. Nah ini mungkin saya share screen ya, atau ada yang bertanya dulu ya. Ini dari Bapak Brilian. Sebentar. Oke, Bapak Brilian. Ada pertanyaan Ibu? Ya Pak, ini ada Bapak Brilian. Oke, Bapak Brilian, silakan. Ini sudah saya aktifkan untuk mikrofonnya. Halo, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, Pak Ismail mungkin ada beberapa hal yang mungkin yang ingin saya tanyakan. Misalkan seperti ini, anggap saja ini Mat Solver ini kemudian kita perkenalkan kepada siswa dan kemudian selama pembelajaran yang semi online ini, tugas-tugas maupun kemudian ujian pun siswa menggunakan Mat Solver ini. Nah, kemudian kan muncul pertanyaan, apakah kemudian nanti hasil pekerjaan siswa
atau nilai siswa itu nanti apakah bisa mencerminkan kemampuan siswa karena misalkan siswa tersebut setiap mengerjakan tugas ataupun ulangan atau penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester, dia menggunakan math solver setiap untuk penyelesaian soal-soalnya. Mungkin itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih Pak Ismail dan moderator. Oke, terima kasih Bapak Brilian. Monggo silakan Bapak Ismail. Baik, mungkin saya akan memberikan ulasan terkait aplikasi math solver ini adalah sebuah alat bantu matematika di dalam menyelesaikan soal. Terkait bagaimana setelah siswa kita berikan ini, tentunya siswa sangat mudah memperoleh jawaban. Nah, sebagai guru tentunya kalau pekerjaannya kita share secara online, siswa mungkin hanya menjiplak dan langkah-langkahnya ada. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita menilai mencerminkan hasil yang sebenarnya. Tentunya proses penilaian ini adalah hanya untuk drill ya. Bapak Ibu guru menilainya bisa menggunakan alat bantu lain ya. Jadi bukan menggunakan di sini, ini hanya untuk drill gitu ya. Alat lain. Nah, kalau di sekolah tertentu karena sudah ada laboratorium komputer ya atau punya HP yang terkunci tanpa menggunakan math solver, Bapak Ibu guru menggunakan mungkin Google Form, mungkin yang lain, sehingga siswa tidak menggunakan langsung aplikasi ini saat penilaian. Kemudian karena mungkin tatap online ini tidak terlihat siapa yang mengerjakan, kadang-kadang bukan menggunakan alat lain. Nah, di sana kan juga terlihat. Dan ternyata yang mengerjakan temannya di sampingnya. Kita tidak bisa melihat. Nah, mungkin interaksi akan terjadi mungkin saat menggunakan Zoom meeting, video conference, itu mungkin bisa tampilkan muka siswa, mungkin kondisi situasi ruangan saat mengerjakan ujian. Ya. Ini memang cukup sulit ya. Tapi apabila siswa sekarang proses pembelajarannya adalah artinya 50% di rumah, 50% di sekolah, ini adalah sebuah kombinasi. Mungkin saat ngetesnya bisa di sekolah bisa kita lakukan tes secara langsung ya. Dengan cara mungkin Bapak Ibu membuat kelompok kemudian dipresentasikan pekerjaannya tadi dengan menyimak proses-proses yang ada di langkah math solver dengan permasalahan yang berbeda ya. Ya. Oleh karena itu math solver ini sebenarnya tidak cocok pada saat mengerjakan soal-soal ANBK ya. Makanya sekarang ANBK itu soalnya kan bukan soal seperti ini, adalah proses bernalar yang digunakan. Mungkin itu jawaban saya sementara. Saya kembalikan kepada moderator untuk dikembalikan lagi. Mungkin ini kita share ya di dalam proses pembelajaran. Kendalanya memang kita tidak bisa melihat hasil cerminan langsung di dalam proses belajar matematika yang menggunakan alat-alat kalkulator konverter ini. Ya. Saya kembalikan lagi kepada host. Oke, terima kasih Bapak Ismail. Gimana Bapak Brilian? Ya baik, terima kasih Pak Ismail. Jadi jawabannya ya, saya rasa memang cukup menjawab dengan yang tadi yang saya tanyakan tadi. Nah, memang terkadang juga karena dengan kemudahan teknologi, yang rupanya siswa sekarang untuk soal-soal matematika pun kalau mungkin dulu kita kena cuma kalkulator, tapi sekarang sudah lengkap sampai ada langkah-langkahnya seperti itu. Cuma juga yang menjadi memang pemikiran saya juga, terkadang saya melihat ini kayak seperti dua sisi gitu. Kadang memudahkan, cuma ada sisi yang kekhawatirannya juga. Siswa kemudian dalam tanda kutip mungkin bergantung sehingga kurang percaya diri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan matematik di kelas ataupun ketika dia ada di rumah, mungkin seperti itu.
Jadi ya itu hanya kekhawatiran saya sebagai guru ketika lihat ini, wah mudah sekali kan, kadang kan, sedangkan sebelum ini aja kadang anak-anak begitu kita kasih soal yang di rumah itu kadang pakai Brainly dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan Math Solver ini lebih mudah lagi mereka mungkin dalam menemukan jawaban. Jadi terima kasih Pak Ismail dan moderator, saya rasa cukup menjawab sekali pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti bisa saya perkenalkan juga nanti ke siswa saya di sekolah untuk Math Solver ini. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bapak Brilian. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Nani Oviani. Bagaimana cara membuat kuis di HP dan bagaimana cara nulis soal seperti tulisan tangan, Bapak? Oh iya, siap. Mungkin langsung saya, Bu. Bu Reni, apakah share screen saya tampil, Bu? Tampilan HP Tampil, saya? Bapak? Sudah, Bu? Sudah. Oh, sudah ya. Nah, di sini tampilan awal setelah kita download, ya, kita berdiskusi sambil, Bu, ya. Setelah tadi berdiskusi tentang bagaimana kekhawatiran kita dengan alat teknologi ini, yang kadang-kadang juga kita khawatir anak-anak tidak terlihat proses berpikir sebenarnya, ya, karena melalui Math ini sudah diberikan langkah-langkah. Nah, maka proses penilaian mungkin perlu dicari langkah-langkah bagaimana yang efektif sehingga siswa tadi bisa mencerminkan keadaan yang sebenarnya, ya. Karena ini adalah juga sangat berpengaruh pada proses berpikir dan kecerdasan tingkat lanjut, begitu, ya. Baik, saya akan jelaskan tampilan Math Solver pada HP Android. Ini sudah pada layar tampil, mungkin sudah Bapak Ibu tinggal buka. Nah, tampilan awal di sini ada ketik, ada pindai, gitu ya. Ada pindai. Kalau pindai itu ketikkan di kertas, kemudian arahkan ke kamera, gitu ya. Ya, ini mungkin ini saya kira bisa kalau pindai, Pak Ibu, ya. Nah, yang menggunakan gambar, sekarang di sini ada gambar, kita klik gambar, ya. Di sini ada pensil. Di bawah ada pensil, ada penghapus. Ini penghapusnya, yang ini pensilnya. Kemudian di sini ada recycle bin, ya, menghapus layar peta, ya. Ya. Nah, saya contohkan bagaimana menulis. Jadi tinggal kita tuliskan, tampilkan ballpoint ini. Misalkan kita ingin menghitung akar, misalkan langsung saja kita ketik akar 9 ditambah akar 4, ya. Pakai jari telunjuk kita bisa, Bu, ya. Kita tunggu sejenak. Proses online telah berlangsung di sini. Maka akar 9 ditambah akar 4, hasil akhirnya adalah 5. Nah, bagaimana cara melihat langkah-langkahnya? Maka di sini tinggal kita klik tanda menyelesaikan. Kita lihat proses. Nah, di sini proses online berlangsung untuk menuliskan langkah-langkah, ya. Nah, di sini terlihat, Bu, ya. Langkah-langkahnya kita klik di sini, lihat langkah-langkahnya. Setelah itu kita geser ke bawah. Nah, di sini hitung akar kuadrat dari 9 dan dapatkan 3. Jadi akar 9 diperoleh 3. Hitung akar kuadrat dari 4 diperoleh 2. Tambahkan 3 dan 2 sama dengan 5. Nah, di sini cara-cara langkahnya sudah bisa dirubah. Jika ingin mengubah tulisan tangan tadi, ya, ini kan tadi tulisan tangan, bisa kita edit dengan tanda pensil ini, ya. Kita ketikkan, jadi kolaborasi setelah nulis tangan diketik boleh, atau tulisan tangan semuanya boleh, ya. Kita coba saja sekarang. Sebelum mencoba menuliskan menggunakan gambar tangan tadi, saya akan mencoba bagaimana cara membuat kuisnya, ya. Nah, di sini setelah selesaikan, pada tampilan paling bawah, di sini ada tombol masalah serupa, ya. Ini kan ada kuis ini. Ya, ada kuis, kita klik, ya. Nah, yang serupa itu nanti di sini bisa diperlihatkan juga ada yang lainnya, ya. Jadi ini model-model soal yang bisa kita drill, ya. Tapi saya ingin mencoba soal yang serupa yang dimaksud itu adalah yang serupa yang seperti ini. Ya, coba kita klik kuis. Mudah-mudahan jaringannya jalan ini. Ya.
Ini proses membuat kuis, tanda gambar tadi sudah muncul. Ini kok nggak jalan lagi aja. Ada gangguan ya. Ada gangguan. Nah, biasanya setelah kita klik kuis, nanti di bagian bawah akan muncul itu tanda bagikan. Bagikan seperti kita membagi di WA itu di grup, ada tanda cabang gitu ya. Atau bisa nanti akan dicari linknya ya. Ini kebetulan masih juga gangguan ini proses kuis berbaginya. Saya mundur kembali Ibu ya. Ya, mundur kembali. Untuk berbaginya mungkin belum bisa muncul karena jaringan. Saya ingin menghapus sekarang kembali menulis kembali ya. Soal yang berbeda ini saya hapus ya. Kita langsung ke gambar. Nah, di sini kan menggunakan referensi gambar ya. Jika misalkan kita menghitung 3 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2 ditambah 7 misalkan ya. Kemudian ini diproses secara online ya. Nah, ini ya diproses seperti ini. Jika salah menulisnya, ya ada yang salah, mungkin yang di sini saya ubah menjadi 3 pangkat 3. Tinggal kita arahkan ke penghapus. Dihapus saja di sini. Dihapus, kemudian kita ke arah pensil lagi, kita tambahkan di sini 3, kan ya. Tunggu sejenak, ini langsung proses online ini. Nah, di sini akan langsung berubah 3 pangkat 3. Maka untuk melihat soal ini langsung arahkan ke selesaikan seperti tadi. Ya, kita lihat prosesnya ini. Yang tadi kendala saya tadi adalah pada ini adalah pada kuis ya. Jadi ini langkah-langkahnya juga kita klik, langkah-langkahnya kita klik, muncul cara-caranya ke bawah. Ini ya akan muncul. Kemudian kuis serupa ya. Ini seharusnya tanda kuis ini setelah diklik akan ada tombol mulai. Ada mulai, kemudian nanti akan muncul 5 soal atau 10 soal. Dan waktunya juga akan ada di sana. Ya, juga ada waktunya ya. Ini masih juga gangguan ini kayaknya. Ya, gangguan pada jaringan ini. Proses kembali. Tadi menulis tangan sudah ya. Kemudian kalau ingin melihat persamaan garis, tinggal juga kita ketik bagaimana cara menggambar grafik Y sama dengan I kuadrat ditambah 1. Ya. Dia akan otomatis juga grafiknya. Ini kalau kita proses, tentunya grafiknya akan muncul. Nah, di sini juga akan muncul di bagian bawah. Nah, ini grafiknya akan muncul ya. Ya, sementara untuk bagaimana cara menggunakan tulisan tangan di HP kita, menggunakan HP Android mungkin sudah cukup jelas. Nah, untuk yang memindai juga bisa nanti kita coba ditulis di kertas, kemudian dipotret, kemudian kita potret, kemudian kita akan lakukan proses seperti ini. Sementara untuk menulis tangan sudah saya cukupkan. Mungkin ada pertanyaan kembali, saya kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Bapak. Ini ada Bu Hasnah mau bertanya, sebentar saya unmute dulu Ibu Hasnah. Oke, Bu Hasnah, silahkan Bu Hasnah kalau mau bertanya Ibu. Halo Ibu Hasnah. Ibu Hasnah sudah saya mute di situ. Halo Bu Hasnah. Oh, ternyata Bu Hasnah tidak jadi bertanya. Oke, ini lagi ada Bapak dari Bapak Masrah.
Oke, di sini sebenarnya Pak, ini aplikasi saya sudah lama mendownload di HP, tapi baru saya tahu kalau bisa dipakai untuk mengetik. Hanya tahunya memindah, memfoto soal. Terus biasanya saya melarang anak-anak untuk menggunakan karena seakan-akan anak-anak hanya mengcopy jawaban. Apakah saya salah dalam hal ini, Bapak? Oke, itu pertanyaan dari Bapak Masrah. Terima kasih ya Bu Reni, saya jawab dulu. Mungkin aplikasi ini memang cukup lama, tahun 2018 insya Allah. Hanya saja update ya. Update-nya itu kalau yang dulu tidak ada tulisan tangan ya. Tidak ada tulisan tangan karena ini baru muncul ya. Bagaimana yang Bapak Ibu Hasna tadi ya lakukan, anak-anak diminta menggunakan HP, membawa HP, kemudian mengcopy ya jawaban-jawabannya. Sebenarnya tidak salah, itu proses untuk pembelajaran ya. Yang harus ditekankan adalah bahwa untuk pembelajaran dengan menggunakan aplikasi ini sebagai alat bantu, anak-anak diarahkan untuk melihat langkah-langkah berpikir yang ada sebenarnya ya. Setelah itu, bagaimana cara menguji kemampuan anak? Sebenarnya guru bisa membuat dengan soal yang berbeda tanpa menggunakan aplikasi ya, tanpa menggunakan match solver ini, yaitu dengan cara menjelaskan, menuliskan ke papan atau dituliskan pada kertas yang tampak di teman-temannya dengan cara mungkin presentasi gitu ya. Ini untuk mengetahui kemampuan hasil proses yang melalui aplikasi ini. Bagaimana untuk ngetes secara keseluruhan ya, tentunya juga aplikasi ini harus tidak bisa digunakan melihat perorangan karena tampak sebagai alat drill ya, sebagai alat drill saja. Karena ini juga membantu proses-proses berpikir matematika yang bisa membantu guru maupun siswa. Yang jadi perhatian adalah guru wajib untuk bisa memberikan sebuah cara bagaimana siswa tadi tidak memaksimalkan sebagai alat bantu ini sebagai jawaban langsung untuk dicontek. Ya. Jadi adalah hanya bantu pada proses pembelajaran. Ya, mungkin itu Bu Reni jawaban Terima saya. kasih Bapak. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Asna. Bagaimana menggunakan aplikasi ini untuk soal cerita? Bagaimana proses pengetikan aplikasi ini? Untuk soal cerita. Ya, untuk soal cerita. Nah, aplikasi ini tentunya tidak bisa digunakan langsung pada soal cerita. Tentunya soal cerita harus dibuat sebuah model matematika. Jadi siswa tadi, maka oleh karena itu sekarang kan sudah ada ANBK, terlihat tidak ada soal yang muncul langsung seperti ini. Makanya semuanya soal literasi. Jadi literasi dengan soal cerita tadi itu diterjemahkan ke dalam model matematika yang untuk diselesaikan melalui aplikasi ini. Sehingga harapannya dengan model AKM NBK yang ada sekarang itu sebenarnya dengan soal cerita, literasi, soal matematika dibantu dengan ini ya penting. Kenapa? Karena tidak semuanya anak tadi itu bisa menerjemahkan soal cerita ke dalam model ya. Tapi bagaimana memanfaatkan aplikasi ini sebagai alat bantu setelah anak bisa membuat model matematika ya. Memang ada di HP, di aplikasi Android itu ada aplikasi namanya Kanda kayaknya, Konda kalau ada keliru, sebagai alat untuk menyelesaikan soal cerita. Ternyata saya coba soal cerita bisa diselesaikan, ternyata melihat jawaban-jawaban orang yang ada di Google ya, tidak bisa di apa namanya langsung kita ubah otomatis gitu ya. Ya mungkin itu jawaban saya. Jadi caranya soal cerita harus diarahkan bagaimana membuat model matematikanya, baru aplikasi ini bisa digunakan. Itu jawaban dari saya. Kembali lagi ke Ibu Reni. Oke, terima kasih Bapak. Itu tadi Bu Asna. Jadi untuk soal cerita belum bisa ya. Jadi hanya untuk yang ini ya Pak, yang huruf ya, dengan apa lambang-lambang juga. Berikutnya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya lagi.
Bisa resen untuk saya aktifkan mikrofonnya. Di kolom chat sudah tidak ada Bapak pertanyaannya. Yang resen, yang resen juga tidak ada. Bapak, Lanjut ya. Oke, Baik, lanjut Bapak. saya stop screen dulu ya pada HP saya. Kembali ya, kita kembali menggunakan Math Solver yang ada di web. Saya menggunakan PC ya. Kita akan belajar menjelajah lagi ya. Saya screen dulu. Sampai jam 9, Bu ya. Iya Bapak. Kalau ada sedikit lagi mungkin bisa apa namanya? Tidak ada yang bertanya. Jadi cara tadi kalau membuat kuis ada gambar kuis ya. Kalau di HP di laptop saya itu ada berlatih ya. Berlatih ya. Kemudian cara yang berbaginya mungkin bisa buat tutorial khusus ya, karena ini gangguan mungkin ya. Nah, pada tampilan topik ya aljabar, di sini juga kita banyak bisa menggunakan, kemudian di SMA trigonometri ya. Trigonometri menyederhanakan, menyelesaikan persamaan juga kita bisa pakai. Ke bagian terakhir saja dulu ya. Yang untuk SMA bisa dicoba pada kemudian kalau lulus ya, kita coba misalkan turunan ya, diferensial. Nah, di sini juga ada gambar diferensial. Ya, ini contoh ya. Ya, kalau diferensial yang kedua misalkan diferensial dari x 6x kuadrat langsung muncul ya. Mungkin saya mengajar di SMP ya. Alhamdulillah masih ingat tentang diferensial ini. Pangkatnya dikalikan ke koefisien, kemudian pangkatnya dikurangi 1 ya, diperoleh 6x kuadrat 12x ya. Langkah-langkahnya muncul di sini ya. Nah, di sini rumusnya juga muncul ya. Jadi turunan dari AX pangkat N adalah N kali koefisien dari X A pangkatnya dikurangi 1 ya. Tentunya ini juga membantu anak-anak SMA juga ya. Ya. Nah, untuk kuis seharusnya ini bisa juga diklik ya. Tetap tidak bisa juga membuat kuis karena yang ini terjadi kesalahan apa tidak paham. Bisa restart lagi. Mungkin pada Windows ya. Turunan ya.
Kalau kita ngetikkan itu ingin menghapus, ya tinggal hapus saja di sini. Ya. Dihapus menggunakan backspace ya. Menghapusnya. Kemudian virtualnya ini bisa kita manfaatkan untuk mengetik di sini ya. Aljabar, trigonometri. Nah, ini ada statistik ya, kombinasi permutasi ya. Ini di SMA juga ada ya. Kemudian sigma, ini misalkan kita klik sigma. Biasanya itu kita menggunakan misalkan di sini 1, di sini misalkan kita mulai 1 ya, yang ini 4 misalkan. Di bagian bawah mulai 1, kemudian ini K berbilangan kuadrat biasanya. Contoh ini contoh saja. Kalau kuadrat di sini tidak muncul, sini pakai tombol aja ini kuadrat ya. Kemudian kita selesaikan. Nah, ini menyelesaikan, ini pelajaran SMA kami di dalam menyelesaikan mungkin terjadi kesalahan ya, berisi kesalahan ya. Seharusnya ini muncul ya, ini online ya. Jadi pada virtual itu keyboard virtual selain aljabar, trigonometri, ini panah untuk mengetik, kemudian statistik ya, log, kemudian sigma, permutasi, kombinasi, ini juga muncul ya, kalkulus, integral, diferensial, eksponensial, limit juga muncul ya. Nanti bisa dieksplor ya. Kemudian matrik, di sini juga ada matrik ya, bisa dicoba matrik ya. Kalau muncul kotak-kotak pilihan ya, matrik. Kemudian variabel, ini ada huruf-huruf yang bisa mungkin persamaan. Kemudian daftar ya. Ini daftar ini biasanya untuk yang MEAN, modus, LCM ini KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil, low common multiple bahasa Inggris ya. Kemudian GCF ini adalah great common factor, FPB ya. Jadi tinggal ketikkan. Kalau mau mencari FPB biasa, misal ya, FPB ini kita ketik FPB dari 12, ini 2 bilangan ya, 12 di proses online, 12 sama 15 ya, koma misalkan lagi 20 ya. Kita coba explore menyelesaikan FPB dari 3 bilangan ya. Nah, di sini akan muncul ya FPB-nya 12, 15, di sini muncul ya. Kalau ingin diedit ya, ketik kembali di sini ya. Ketik di sini. PB itu di sini. Prosesnya bisa ketik berapa bilangan. Kalau 12 ketik misalkan. Ini bisa tinggal ketik misalkan 12 dan 20 misalkan. Kalau mau aljabar nanti pakai aljabar dikasih huruf A. Kemudian ini adalah A kuadrat B. Kan ini FPB aljabar ya. Ini di SMP, kalau di SD FPB biasa, di SMP. Ini mungkin ngasih B pangkat 2 ya. Coba selesaikan FPB-nya. FPB-nya ini adalah mencari FPB untuk bentuk aljabar. Di sini diperoleh 4AB ya. Ya. Evaluasi mungkin tidak muncul ya. Soal pencarian yang serupa juga ada di bawah. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan juga nanti karena juga ada video-video yang juga muncul di bagian bawah pada aplikasi MathSolver ini. Ya, mungkin penggunaan topik-topik ini nanti bisa dieksplorasi, kemudian diamati satu persatu sesuai dengan kebutuhan di dalam materi pokok pembelajaran masing-masing guru, baik untuk SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Kemudian setelah itu berbagi dan menekankan bahwa aplikasi ini sebagai alat bantu yang dapat kita gunakan untuk mengeksplorasi, mempermudah di dalam belajar matematika ya. Jadi kalau zaman dulu ada seperti ini mungkin pinter-pinter ya. Makanya model ujian nasional sekarang sudah tidak ada tapi berubah menjadi asesmen dengan soal literasi dan numerasi, pemanfaatan soal cerita ya. Jadi kontekstualnya yang dipakai ya.
sehingga di sini tidak dipakai untuk ngetes kemampuan langsung ya. Jadi untuk alat drill sangat mudah juga membantu proses berpikir saja ya. Mungkin pada malam hari ini untuk berbagi cara pemuatan Mark Solver sementara sampai sini. Untuk lebih detail bagaimana tadi berbagi karena belum diuji coba ya. Saya akan buatkan tutorial khusus besok mungkin. Bila jaringannya mungkin sudah bagus. Bagaimana berbagi soal kuis kepada siswa ya. Dan soal kuis ini sudah saya dicoba kepada murid-murid saya. Cara online untuk drill dan saya screenshot biasanya. Anak-anak itu untuk berlatih tidak usah dilaporkan sebenarnya. Ya untuk berlatih, tapi saya tes menggunakan soal lain ya. Kemudian ditulis di kertas, kemudian diberi batas waktu ya. Tapi itu pun belum mencerminkan yang sebenarnya. Karena anak-anak mengerjakan di rumah, mungkin bisa dibantu orang lain atau bekerja berkelompok dan seterusnya ya. Ini hanyalah sebuah alternatif saja dulu. Tapi saat nanti pembelajaran tatap muka sebenarnya, mungkin kita bisa memodifikasi bagaimana proses pembelajaran, penilaian menggunakan Microsoft Mark Solver ini. Mungkin kita berbagi untuk semuanya, kita bisa bertemu kembali pada aplikasi yang lain. Sebenarnya selain aplikasi ini, saya juga menggunakan yang namanya Algebrator ya, untuk aljabar. Kemudian ada juga namanya GeoGebra ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat channel saya, yaitu channel Ismail Bahanan. Itu ada juga banyak aplikasi matematika yang saya gunakan ya. Ya untuk geometri, aljabar, kemudian menggambar grafik dan sebagainya juga detail ada pada GeoGebra, kemudian juga ada pada Xgrow-nya juga ya. Jadi matematika saya khusus pada channel itu membahas banyak aplikasi matematika sebagai alat bantu ya. Mungkin sementara proses berbagi pada malam hari dari saya, sementara saya kembalikan kepada host atau moderator untuk interaktif kembali dengan para peserta pada malam hari ini sebagai guru hebat untuk selalu berbagi kepada semuanya. Itu saja saya kembalikan kepada Ibu Reni. Oke, terima kasih Bapak Ismail yang hari ini sudah berbagi tentang Microsoft Math Solver. Oke, Bapak Ibu untuk presensi sudah ada di kolom chat, jadi Bapak Ibu bisa mengisi untuk link presensinya. Oke, Bapak Ibu untuk Microsoft Math Solver hari ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Meskipun di sini tidak semua yang hadir adalah guru matematik, tapi ini adalah ilmu yang bisa kita kita gunakan di IPA, di fisika ternyata bisa digunakan juga Bapak nantinya. Oke, terima kasih atas ilmunya Bapak Ismail Bahanan. Jadi Bapak Ibu untuk edisi Gelora Jatim ke-35 hari ini tentang drill soal matematik ya, ini digunakan untuk drill soal matematik menggunakan Microsoft Math Solver. Oke, semoga ilmunya hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolahnya yang masih online. Jadi Bapak Ibu sekali lagi untuk Microsoft Math Solver tadi adalah Bapak Ibu gunakan untuk di pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu nanti untuk tesnya gitu ya bisa menggunakan secara offline. Jadi kita benar-benar memang tahu kemampuan anak gitu. Tapi sekarang kan masih PTM terbatas. Jadi kita bisa menggunakan Math Solver ini dalam pembelajaran nantinya blended ya, blended learning. Jadi bisa pada saat kita online maupun offline. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang hari ini hadir dalam edisi Gelora 35. Semoga bermanfaat sekali lagi. Terima kasih atas partisipasi untuk malam hari ini. Oke, dan saya akhiri untuk malam ini dan saya mohon maaf bila
malam ini masih banyak kekurangan pada saat saya menjadi moderator. Oke, Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail, terima kasih. Bunda Reni, terima kasih. Bapak Ibu semua, terima kasih. Terima kasih, Teteh. Sama. Saya stop record dulu, baru aku serahin lagi ke Bunda.